Ada satu kisah cerita, ada seorang istri, ya ibu-ibu, dia punya suami, rumah tangganya alhamdulillah adem ayem, pertengkarannya dikit lah, dikit saja pertengkarannya. Pasti ada lah masalah dalam rumah tangga, cuman dikit. Satu ketika, suaminya ini kerjanya kan di kantor. Soleh, jadi suaminya soleh, gak pernah ngapa-ngapain, gak pernah ada hal apapun. Jamaahnya rajin, ngajinya rajin, didik anak-anaknya bagus, kerja di kantor. Gak pernah kegoda sama teman-teman kantornya. Ini hati-hati, karena perselingkuhan di kantor banyak. Banyak, ya. Dimanapun sebenarnya, di instansi apapun banyak. Satu ketika ada anak baru di kantornya masuk, fresh graduate, baru lulus nih anak, masih muda, seger, cantik. Selama ini suaminya gak pernah kegoda. Ternyata sama yang anak baru ini gak bisa nahan syahwat dan hatinya. Hubungan mereka cat-catan sana sini, komunikasi, jalan makan bareng, sampai di titik akhirnya mereka memutuskan untuk berhubungan layaknya suami istri. Ketika tiba saatnya suaminya sudah di puncak syahwatnya, dia sudah pesan hotel untuk melakukan hubungan suami istri. Dia telepon istrinya, "Mah, papa kayaknya hari ini lembur." Kan kalau orang kantor mah begitu alasannya, lembur, harusnya pulangnya jam 6 maghrib, jam 5 sore, kayaknya papa pulang jam 12 malam, ya. Atau ya mungkin besok pagi karena ini ada deadline yang harus dikerjain nih, perintah atasan mah, ya. Ini papa lembur nih sama beberapa kawan papa. Karena istrinya merasa suaminya itu amanah, bagus, gak pernah melakukan apapun, dia percaya. Ini kan hebatnya seorang istri, kalau dia diperlakukan baik, maka dia akan yakin dengan pasangannya sebaik mungkin. Betul gak, Bu? Dia gak punya seuzon apapun, dia husnuzon sama suaminya, diizinkan, gak ada perasaan apapun. Sampailah suaminya di tempat yang dimana dia akan memulai maksiat tersebut dengan pasangan kantornya. Sampai ke kamar hotel, perempuannya udah bersih-bersih, udah siap mau berperang gitu ya, Bu, ya. Bahasa gitunya, ya berperang. Dia mampu melawan hawa nafsunya atau tidak, atau dia jangan-jangan kalah dalam peperangan tersebut. Suaminya, si laki-laki ini masuk ke dalam kamar mandi. Dia pun bersih-bersih. Karena dia punya amalan yang diistiqomahkan, yang dibiasakan. Apa amalan istiqomahnya? Di rumahnya atau dimanapun ya, sejak dia dari muda sebelum nikah, dia punya amalan kalau sebelum tidur itu harus wudhu. Karena kalau nggak wudhu rasanya nggak tenang. Nih, solehnya dia nih. Walaupun cuma wudhu dianggap sepele, dia wudhu. Dia masuk ke kamar mandi itu, dia bilang sama perempuannya, "Bentar ya, saya bersih-bersih dulu." Nyampe kamar mandi, dia ambil air wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Ketika dia sedang mengusap air ke mukanya, plus dia berniat wudhu tersebut, tiba-tiba dia merasa katanya air itu kayak nampar wajahnya. Tak, ada tamparan yang keras. Dari situ dia kayak sadar seolah-olah dia lagi mimpi. Allahu Akbar. Ya Allah, di mana saya nih, kata dia. Itu lagi ada di kamar mandi hotel. Ya Allah, di mana dia? Dia cari handphonenya. Ya Allah, ya tengah malam kok saya belum pulang. Ya Allah, apa yang saya mau lakuin gitu ya. Dia keluar dari kamar mandi, dia ngeliat tuh perempuan udah siap. Ibarat bahasa kita, "Bang, udah bang," gitu ya, sudah siap melayaninya. Tapi karena amalan wudhu yang dia lakukan, seketika syahwat nafsunya hilang belas. Dia nggak punya lagi syahwat yang tadinya menggebu-gebu sama tuh perempuan. Dia bilang, "Ya Allah, saya nggak jadi, emang kamu nggak jadi?" "Loh, abang tadi pengen banget," kata. Nggak jadi, ya Allah, saya hampir bermaksiat. Udah, sampai hari ini dan mulai saat ini kita nggak ada hubungan lagi." Pulang dia nangis, ingat istri sama anaknya. Nyampe rumahnya dia minta maaf, dia cerita sama istrinya, "Mah, ya Allah mah, papa hampir maksiat. Sudah bayar hotel, sudah hampirlah dikit lagi, Insya Allah. Tapi di sini Allah selamatkan dengan amalan yang diistiqomahkan." Bu, ibu, ini jadi pelajaran ibroh penting buat kita. Jangan sepele dengan amalan yang seringkali kita anggap kecil, tapi sering kita lakukan. Ibu-ibu tiap pagi sedekah, ya cuma 2.000, 1.000, tapi bisa jadi itu yang daf'ul bala, menolak bala dan bahaya. Harusnya kecelakaan, meninggal dan lain sebagainya, parah, kaki patah, tapi karena sedekah yang didawamkan, Allah tolak bala tersebut. Hati-hati, jangan sepele.